Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Alvida Rosa Anissa dengan NIM 20425209191 Dan saya Muhammad Fatkul Amam dengan NIM 20425201116. akan menjelaskan materi tentang pasar finansial konvensional. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pasar finansial konvensional. Jadi pasar finansial konvensional sendiri merupakan sebuah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun dalam bentuk modal sendiri. Nah, pasar finansial konvensional ini memiliki beberapa instrumen. Yang pertama saham. Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Yang selanjutnya ada obligasi. Obligasi merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten dengan investor. Yang ketiga ada waran. Waran merupakan hak untuk membeli saham atau obligasi dari suatu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran atau perusahaan emiten. Yang keempat ada right. Right sendiri merupakan hak yang diberikan kepada investor lama untuk memesan efek terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada obligasi konvertibel. Obligasi konvertibel ini merupakan jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari suatu perusahaan penerbit obligasi dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada saat penerbitan obligasi tersebut. Nah, Next. selanjutnya ada sejarah pasar finansial konvensional di Indonesia. Aktivitas pasar finansial atau pasar modal dimulai sejak tahun 1912 di Jakarta, dan efek yang diperdagangkan adalah saham dan obligasi khususnya milik perusahaan dan pemerintahan dari Belanda. Pasar finansial di Indonesia sempat terhenti pada saat Perang Dunia Kedua. Kemudian kembali diaktifkan pada masa kemerdekaan dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Republik Indonesia tahun 1950. Pengaktifan ini didukung dengan Undang-Undang Darurat tentang Bursa Nomor 13 Tahun 1951 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 sebagai Undang-Undang Bursa. Next. Kemudian ada struktur pasar finansial di Indonesia. Untuk menunjang kegiatan di pasar finansial, maka diperlukan lembaga yang dapat membantu menunjang kegiatan pasar finansial agar dapat berjalan dengan baik. Lembaga-lembaga tersebut antara lain. Yang pertama ada Bapepam. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 53 garis miring KMK titik 0 garis miring 1997, Badan Pengawasan Pasar Modal atau Bapepam melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal yang berada di bawah pertanggungjawaban langsung kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh seorang ketua. Lalu selanjutnya ada Bursa Efek atau BEI. Bursa Efek adalah lembaga atau perusahaan yang berwenang untuk menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem pasar untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antara berbagai perusahaan atau perorangan yang terlibat dalam tujuan memperdagangkan efek-efek perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, Lalu yang ketiga ada Clearing Peminjaman Efek Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KPEI. Lembaga Clearing dan Penjamin atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 sebagai lembaga pendukung terselenggaranya sistem pasar modal untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Kegiatan usaha PT KPI antara lain yang pertama yaitu jasa clearing transaksi bursa, yang kedua ada jasa penjaminan, yang ketiga ada jasa pinjam meminjam efek atau PME, yang keempat ada jasa lain yang terkait pasar modal. Next. Yang keempat ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau yang disingkat KSEI. KSEI didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1997
dan memperoleh izin operasional dari Ketua Bapepam melalui surat keputusannya nomor KEP 54-PM-1998 pada tanggal 11 November 1998. KSEI berfungsi untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. Next. Lalu kegiatan usaha KSEI ada apa aja sih? Yang pertama adalah pengelolaan aset. Nah, di sini ada pendaftaran pembukaan rekening efek, perubahan data pemegang rekening, penutupan pemegang rekening, dan pemblokiran pemegang rekening. Selanjutnya ada jasa kustodian, ada penyetoran deposit, efek atau dana, penyelesaian transaksi. Lalu pada jasa lainnya, ada inisial public offering atau IPO, lalu ada penawaran tender. Nah, yang kelima, perusahaan efek. Perusahaan efek merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek. Perantara pedagang efek atau broker atau manajer investasi, UU pasar modal. Perusahaan efek dapat menjalankan usaha tersebut setelah mendapat izin dari Bapepam. Kemudian ada lembaga penunjang pasar finansial. Yang pertama ada bank kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk penerimaan dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening efek yang menjadi nasabahnya. Hingga Desember 2018, kustodian yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebanyak 20 kustodian. Selanjutnya yang kedua, ada Biro Administrasi Efek atau BAE adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten, melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Setiap BAE wajib mengadministrasikan menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data, dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan emiten yang efeknya diadministrasikan oleh BAE. Hingga 21 November 2018 terdapat 10 BAE yang telah mendapatkan izin dari OJK. Selanjutnya yang ketiga ada wali amanat. Wali amanat merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Oleh karena efek bersifat utang merupakan surat pengakuan utang yang bersifat sepihak dari pihak penerbit atau emiten, dan para kreditur atau investor jumlahnya relatif banyak, maka perlu dibentuk suatu lembaga yang mewakili kepentingan seluruh kreditur. Hingga Desember 2018 terdapat 12 wali amanat yang telah terdaftar di OJK. Selanjutnya ada profesi-profesi penunjang pasar finansial. Yang pertama ada akuntan, yang kedua ada konsultan hukum, yang ketiga ada penilai, yang keempat ada notaris atau pencatat, dan yang kelima ada perusahaan pemeringkat efek. Selanjutnya yaitu emiten. Istilah emiten mengacu pada suatu perusahaan yang melakukan kegiatan menjual sahamnya kepada investor selaku pemberi dana melalui sebuah penawaran umum. Selanjutnya ada perusahaan publik. Perusahaan publik merupakan sebuah perseroan yang rasio sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah. Lalu ada reksadana. Nah, reksadana ini merupakan kumpulan dana yang dikelola guna melakukan investasi seperti membeli saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Reksadana juga merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat yang memiliki modal kecil dan tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko dan investasi mereka. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat pasar finansial konvensional.
di sini mempunyai dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi ekonomi. Karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Yang kedua ada fungsi keuangan, karena pasar memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakter investasi yang telah dipilih. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat pasar finansial konvensional. Yang pertama ada manfaat pasar finansial bagi investor, ada wahana investasi dan meningkatkan kekayaan. Yang kedua ada manfaat pasar finansial bagi emiten atau perusahaan. Yang pertama ada sumber pembiayaan, yang kedua ada penyebaran kepemilikan perusahaan, yang ketiga ada keterbukaan dan profesionalisme. Selanjutnya ada manfaat pasar finansial bagi pemerintah dan masyarakat. Yang pertama ada sebagai lapangan kerja, dan yang kedua mendorong laju pembangunan. Nah, di sini kita juga mengambil abstrak dari beberapa artikel. Yang pertama dengan judul Peranan Konsultan Hukum dalam Kegiatan Pasar Modal. Dan yang kedua ada abstrak jurnal dengan judul Reaksi Pasar Modal Indonesia atas Kebijakan Tax Amnesty. Lalu yang ketiga ada abstrak jurnal dengan judul Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Next. Ya, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai materi pasar finansial konvensional. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.